Halo, berjumpa kembali dengan saya Bagus Dwi. Di video kali ini, saya akan menjelaskan cara menambahkan routing secara otomatis di sisi server dan juga sisi klien ya. Kita menggunakan dynamic routing, yaitu OSPF. Oke, pertama-tama kita akan men-setting di sisi bagian server ya, MikroTik HO. Kita buka Winbox-nya dulu di MikroTik HO ini. Kita cek di bagian PPP, VPN-nya belum ada yang terkonek ya ke MikroTik HO ini, ke bagian server. Masih kosong nih. Pertama-tama kita ke bagian routing, lalu ke router ID. Kita akan membuat ID untuk router MikroTik HO ini dulu ya. Kita kasih nama HO begitu. ID-nya 1.1.1.1 ya. Lalu kita centang yang only loopback. Apply, lalu oke. Sudah muncul nih di router ID-nya. Selanjutnya, setelah router ID kita create, kita baru ke routing, kemudian OSPF. Nah, di OSPF ini pertama-tama kali paling utama kita bikin instance ya. Kita klik instance, kita create baru, kita kasih nama Office gitu ya misalnya. Dan untuk bagian versionnya ada version 2 atau 3 ya. Kita pakai yang version 2 karena version 3 setahu saya dia menggunakan IP versi 6 ya. Kemudian untuk router ID-nya kita masukin tadi sudah kita bikin HO. Oke, sudah ini lalu kita apply oke. Sudah terbentuk ya instance-nya. Selanjutnya setelah instance kita bentuk, kita deskripsikan nih area mana saja yang akan terkoneksi di router ini. Kita kasih areanya namanya brand 1 ya. Misalnya brand 1 itu area Jawa Tengah gitu kan. Ada Jogja, Solo, Semarang gitu. Oke. Dengan root area ID-nya kita kasih 0.0.0.1. Lalu apply dan oke. Setelah area ID, setelah area ya, kita ke interface template. Interface template ini digunakan untuk interface mana saja yang akan kita routing ya. Untuk pertama, kita akan merouting VPN ya. VPN itu networknya 10.10.10.0/23. Oke, kita masukin di network aja. Nggak usah masukin ke interface-nya. /23 itu berarti ada sekitar 500 lebih lah untuk kliennya yang akan terkoneksi. Karena ini VPN-nya, untuk network tab-nya ini kita ganti jangan broadcast ya, tapi peer-to-peer atau PTP. Kita ganti PTP, apply, lalu oke. Satu lagi interface yang akan kita tambahkan yaitu interface Ether 8 yang terkoneksi dengan PC server. Lalu network tab-nya biar aja broadcast ya. Kita apply lalu oke. Selanjutnya kita ke klien branch Jogja ini, MikroTik Jogja, kita remote. Sama seperti sisi server ya, MikroTik HO. Pertama kita ke routing, lalu ke router ID. Kita akan kasih nama router MikroTik Jogja ini ID-nya Jogja gitu kan. Namanya kita kasih Jogja. Lalu ID-nya 1.1.1.2 ya. Lalu kita centang only loopback, apply dan oke. Sudah muncul router ID-nya. Setelah itu kita ke routing dan ke OSPF. Sama seperti sisi klien server juga, kita pertama kali membuat adalah instance-nya. Namanya kita samakan seperti si server, Office gitu. Lalu untuk versinya kita sama aja, versi 2 ya, jangan 3 nanti malah tidak terkonek. Router ID kita kasih nama tadi yang kita sudah bikin, Jogja. Apply, oke. Setelah itu kita ke area. Jogja ini masih masuk area 1, misalnya ya, kita masukin di namanya ini brand 1. Lalu untuk area ID-nya samakan juga ya, 0.0.0.1. Karena ini masuk ke dalam area 1. Kita apply lalu oke. Setelah area kita ke interface template.
sama seperti sisi mikrotik HO ya. Kita akan menambahkan interface, tapi kalau ini kita interface-nya ambil dari ke VPN ya. Kita ke PPP, kita cek di interface PPP ada VPN apa nih? Bisa dilihat di situ ada VPN client ya untuk interface-nya. Nah, interface ini statusnya belum terhubung ke mikrotik HO, masih saya disable. Oke, kita create interface template lagi. Kita pilih interface-nya ke VPN strip client. Areanya tetap itu sama. Network type-nya ya kita harus ganti. Karena ini merupakan VPN, maka dia peer-to-peer ya. Kita tidak menggunakan network, tapi kita menggunakan network type. Kita pilih yang PTP atau peer-to-peer. Apply, lalu OK. Kemudian satu lagi nih untuk interface yang akan kita tambahkan, yaitu interface Ether 8. Ether 8 itu interface lokal ya, di sisi mikrotik Jogjanya. Network type tetap aja broadcast, kita OK. Sudah muncul dua ya, di sisi client. Nah, untuk di sisi server juga sudah ada dua ya. Oke, untuk cek interface-nya nih. Interface-nya baru ada satu yang Ether 8 ya. Bagian mikrotik HO dan Jogja juga sama Ether 8 karena yang VPN-nya belum terkoneksi. Nah, bisa dilihat di sisi server belum ada VPN yang terkoneksi nih. Oke, kita cek di roots-nya dulu. Juga belum ada nih di roots. Masih ada dynamic yang lokal aja sih dari mikrotik HO-nya. Belum ada tambahan root ya. Lalu di sisi mikrotik Jogja juga hanya lokal root saja ya. Di PC di mikrotik Jogja saja. Terus kita coba untuk mengenablekan VPN-nya ini ya. Kita klik di VPN lalu klik centang biru ini kita klik. Oke, sudah enable running statusnya untuk sisi server dynamic running dan coba dicek di OSPF ini. Dia statusnya baru inisialisasi neckboard-nya. Di sisi klien di mikrotik Jogja sudah muncul full nih. Oke, jadi OSPF sudah terkoneksi, roots-nya juga muncul nih. Dynamic aktif OSPF ya. Ada DAO-nya itu, ada O di belakangnya. Di bagian mikrotik HO. Kemudian di bagian mikrotik HO juga ada nih root yang ke arah 1012 ya untuk klien mikrotik Jogja. Dan di klien mikrotik Jogja ini ada juga nih DAO, Dynamic Active OSPF dengan IP yang diberikan oleh mikrotik HO, IP VPN ya. Dan juga di sini ada Dynamic Active OSPF juga nih yang ke arah 1011. Nah, ini ke arah PC server ya. Oke, baik, mari kita coba sekarang dari PC 2 yang terkoneksi mikrotik Jogja, apakah bisa akses ke server yang terkoneksi di mikrotik HO. Mari kita buka konsol pakai putih ya, bawaan Windows. Masuk ke PC 2, kita cek IP dulu nih. Apakah sudah dapat IP dari mikrotik Jogja? Sudah dapat ya. 192.10.12.100. Lalu untuk PC server coba kita cek IP juga. Oke, server sudah ada IP-nya nih 192.10.11.100 ya. Oke, sekarang mari kita coba dari PC 2 apakah bisa ping ke PC server di mikrotik HO. Oke, sudah bisa ya, ada replay nih. Tapi kita pastikan lagi nih, apakah benar dia lewat jalur VPN atau lewat jalur mana ya? Mari kita coba trace ke PC server. Oke, bisa dilihat di sini. Saat kita trace ini, dia IP-nya pertama lari ke mikrotik Jogja ya, gateway-nya. Lalu dia ke gateway-nya VPN yang berada di mikrotik HO. Setelah itu diteruskan ke PC server. Oke, di trace bisa terlihat bahwa jalurnya dia melalui VPN ya.
untuk akses ke server. Coba sekarang dari server apakah bisa ping ke klien? Bisa juga ya. Jadi antara server sama klien bisa saling komunikasi. Mari kita lihat dari sisi routernya nih, ada dynamic active OSPF routing ke arah klien Jogja dan ada dynamic active OSPF routing ke arah MikroTik HO. Jadi pada saat tunneling yang terbentuk, OSPF langsung membentuk routing ke masing-masing router. Oke, sekarang kita coba yang MikroTik Solo ya. Kita buka dulu inbox-nya MikroTik Solo, cabang Solo ya. Kita connect. Oke, sudah masuk nih. OVPN juga masih saya disable ya. Sama seperti proses create OSPF di MikroTik HO dan klien Jogja. Hanya bedanya di router ID-nya saja ya. Kita kasih beda ID-nya untuk router masing-masing router. Oke, sudah selesai saya setting OSPF. Sekarang kita coba aktifkan VPN-nya ya. Oke, sudah running nih, udah muncul. Di sisi MikroTik HO juga udah muncul nih. Coba sekarang kita cek di sisi Nightboard OSPF-nya. Oke, sudah muncul juga. Nah, kalau sudah full gini, kita cek di routing. Route list-nya sih otomatis muncul juga nih. Di sisi MikroTik HO muncul tambahan lagi routing. Dan coba kita cek ke sisi MikroTik Solo, IP route-nya juga sudah muncul nih routing yang dinamik aktif OSPF. Tapi di sini bisa kita lihat nih. Oke, bisa ada yang ke arah 10-11, ada yang ke arah 10-12 dan arah ke 10-14. Kalau dilihat dari sini nih, berarti ini MikroTik Solo sama MikroTik Jogja bisa saling komunikasi. Oke, kita coba nih. Kita pastikan aja ya. Apakah memang bisa komunikasi antara MikroTik Jogja dan MikroTik Solo? Karena kalau secara OSPF nih routingnya muncul nih yang ke arah MikroTik Jogja ke arah muncul route ke arah MikroTik Solo dan sebaliknya di MikroTik Solo muncul route ke arah MikroTik Jogja. Oke, kita pastikan aja ya apakah PC yang terkoneksi ke MikroTik di cabang tersebut bisa saling komunikasi atau tidak. Mari kita coba untuk PC 3 ini yang terkoneksi ke MikroTik Solo. Apakah dia bisa komunikasi ke PC 2? Oh, pertama kita ke server dulu yang penting ya. Kita ping ke arah server. Dari PC 3 ya ke arah server. Oke, sudah ada reply. Lalu kita cek root-nya ya. Kita trace dari PC 3 ke PC server. Dia melalui mana? Kita coba cek ya. Apakah dia melalui PC 2 atau lewat mana nih? Bisa kita lihat lagi nih dari PC 3. Dia lari menuju ke gateway-nya MikroTik Solo. Dia terlapan ya. Lalu dari MikroTik Solo dilempar ke gateway MikroTik HO dan diteruskan ke IP server. Oke, bisa dilihat di sini berarti memang dia lewat VPN ya. Kemudian kita coba ping ke arah PC 2 ya. Jadi katanya kan bisa komunikasi ini antara PC 3 dan PC 2. Oh, ternyata bisa nih. Ada reply ternyata ya. Oke, berarti PC 3 bisa komunikasi ke PC 2 ya. Dan coba kita dari PC 2, apakah bisa ping ke PC 3 ya? Sebelumnya kita akan cek dulu nih. Dari PC 3 nih kita trace ke PC 2. Dia melalui mana nih? Coba kita perhatikan hasil trace dari PC 2 ke PC 3. Maaf, dari PC 3 ke PC 2 ya, hasil trace-nya bisa kita lihat di sini.
Yang pertama dia ke arah gateway-nya PC 3 di MikroTik Solo. Lalu ke gateway-nya VPN di MikroTik HO. Setelah itu dari MikroTik HO dilempar ke gateway-nya MikroTik Jogja. Dari Solo, HO, terus ke Jogja. Nah, dari MikroTik Jogja ini kemudian diteruskanlah ke PC2. Jadi jalurnya seperti itu ya. Lalu kita coba dari PC2 trace ke PC3 ya. Oke, bisa dilihat sini hasil trace route-nya. Pertama dia ke gateway-nya MikroTik Jogja dari PC2 ke gateway Ether 8 tuh di MikroTik Jogja ya. Lalu diteruskan ke MikroTik HO lewat VPN ya. Lalu setelah dari situ lewat VPN juga diteruskan ke MikroTik Solo. Nah, kemudian baru diteruskan ke PC3. Jadi jalurnya seperti itu. Baik dari PC2 PC3 bisa saling komunikasi karena sudah ada dynamic routing OSPF. Oke, bisa dilihat ya. Jadi antara PC2, 3 dan server bisa saling komunikasi dengan adanya dynamic routing OSPF. Mari kita tambahkan lagi untuk area Semarang. Kita setting OSPF seperti setting di MikroTik HO, MikroTik Jogja, dan MikroTik Solo. Sama persis, hanya ID-nya saja yang berbeda ya. Oke, sudah. Mari kita enable OVPN-nya. Sudah terbentuk tunnelingnya. Oke. Lalu di sisi MikroTik HO ini sudah muncul juga nih untuk naik bornya ada 3 ya, Jogja, Solo, sama Semarang. Dan di routingnya ini muncul juga nih. Nah, dinamik aktif OSPF. Kita cek di MikroTik Semarang di routingnya. Di routingnya juga muncul nih ada. Tapi ini juga bisa dilihat di sini nih. Ini saling terkoneksi nih antar cabang nih. Bisa akses ke Jogja, Solo, sama Semarang nih. Jadi server dan cabang bisa saling komunikasi semuanya. Nah, dari PC3, PC2, PC4 mereka bisa saling komunikasi dengan adanya OSPF ini. Mari kita buktikan ya. Kita buka PC4. Langsung kita aja saya IP dulu. Oh, sudah ada IP-nya. Nah, kita ping ke arah PC server terlebih dahulu ke 11.100 bisa ya dari PC4 bisa akses ke server. Kita trace dari PC4 ke PC server. Bisa dilihat juga trace-nya berhasil. Sama seperti sebelumnya. Sama seperti PC3, PC2 ya. Kemudian kita coba ping ke arah PC. Kita trace aja deh. Ke arah PC3 ya kita trace. Nah, dari PC4 ke arah PC3 bisa dilihat nih. Pertama-tama dia akan lari ke MikroTiknya Semarang, ya kan, gateway situ. Lalu dilempar ke gateway-nya VPN di MikroTik HO. Setelah itu diteruskan lagi ke MikroTik mana nanti? Solo ya, ke MikroTik Solo situ. Gateway-nya MikroTik Solo ke IP VPN ya, ke arah situ. Dan diteruskan ke PC3. Lalu coba kita trace ke PC2 ya. Nah, dari PC4 ke PC2 juga prosesnya sama nih. Ya kan? Dia jalurnya sama dari situ, dari PC4 langsung ke PC2 melalui MikroTik HO. Oke, bisa dilihat sekarang nih bahwa untuk OSPF ini jika kita tidak menambahkan filter ya, itu antar cabang itu akan selalu terkoneksi nih. Cabang Jogja, Solo, Semarang mereka bisa saling akses masing-masing. Nah, padahal ini nggak perlu ya.
kita hanya perlu dari cabang ini akses ke kantor pusat. Kalau untuk dari cabang ke cabang, misalnya kita perlu, kita juga bisa tinggal menonaktifkan filternya sebenarnya di OSPF ini. Untuk video selanjutnya, saya akan menjelaskan menambahkan filter supaya dari cabang nih tidak bisa akses sesama cabang, tapi hanya bisa akses ke server HO saja. Oke, demikian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Panjang, lebar, jadi luas. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.